Hai hai hai, halo sobat belajar, selamat datang di video pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Anissa Deswita Hana Mutia Azhara dengan NIM ujung 26 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Kimia. Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas materi yang sangat fundamental, yaitu logaritma. Nah, logaritma punya beberapa jurus andalan yang wajib kita kuasai. Logaritma itu gampangnya adalah kebalikan dari pangkat. Kalau kita punya 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dalam logaritma kita tulis 2 log 8 sama dengan 3. Here we go, mari kita kuasai 8 sifat logaritma yang akan membuat semua soal jadi super easy. Dan temukan korelasinya dengan ilmu kimia. Yuk kita mulai. Pertama, sifat 0. A log 1 sama dengan 0. Logaritma dari angka 1, basisnya berapapun, hasilnya pasti 0. Karena bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. 5 log 1. Numerusnya adalah 1, maka hasilnya pasti 0, karena 5 pangkat 0 sama dengan 1. Sifat kedua, sifat identitas. A log A sama dengan 1. Kalau basis dan numerusnya sama, hasilnya pasti 1. 5 log 5 ya sama dengan 1. Nomor 2, sifat identitas. Kita punya 10 log 10. Basis dan numerusnya sama-sama 10. Maka hasilnya pasti 1, karena 10 pangkat 1 adalah 10. Ketiga, sifat perkalian. Kalau di dalam logaritma ada operasi perkalian, kita bisa memecahkannya menjadi operasi penjumlahan 2 logaritma. Ingat, kali jadi tambah. Misalnya, A log BC sama dengan A log B plus A log C. Kita punya 3 log 9 plus 3 log 3. Karena ini penjumlahan dengan basis yang sama, kita gabung menjadi satu logaritma dan numerusnya kita kalikan. Jadi, 3 log 9 kali 3, hasilnya 3 log 27. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Tentunya 3. Keempat, sifat pembagian. A log B per C sama dengan A log B min A log C. Sebaliknya, kalau ada pembagian, kita bisa memecahkannya menjadi pengurangan. Nah, di sini kita punya 2 log 48 minus 2 log 6. Ini pengurangan, maka kita gabung dan numerusnya kita bagi. Jadi, 2 log 48 dibagi 6 hasilnya 2 log 8 dikali 2. Pangkat berapa yang hasilnya 8? Jawabannya adalah 3. Kelima, pindah pangkat. A log B pangkat M sama dengan M kali A log B. Kalau numerus punya pangkat itu boleh kita pindahin ke depan logaritma dan menjadikannya faktor pengali. Untuk menghitung 3 log 81, kita ubah 81 menjadi 3 pangkat 4. Pangkat 4 ini kita pindahkan ke depan jadi pengali. 4 dikali 3 log 3. Karena 3 log 3 adalah 1, hasil akhirnya adalah 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, yang keenam, pangkat basis. A log B sama dengan 1 per N dikali A log B. Kalau pangkat ada di basis, dia juga bisa pindah ke depan. Tapi, dia jadi pembagi dalam bentuk 1 per N. Kita punya 9 log 3. Basis 9 kita ubah jadi 3 pangkat 2. Nah, pangkat 2 yang ada di basis ini kita pindahkan ke depan sebagai pembagi, yaitu 1 per 2. Hasilnya 1 per 2 dikali 3 log 3 yang berarti hasilnya 1 per 2. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Ini gabungan dari sifat kelima dan juga sifat keenam. Kita hitung 25 log 125. Kita samakan basisnya ke 5. Basis 25 jadi 5 pangkat 2 dan numerus 125 jadi 5 pangkat 3. Kita ambil pangkat numerus atau 3 sebagai pembilang dan pangkat basis 2 sebagai penyebut. Hasilnya adalah
3/2 dikali 5 log 5, yaitu 3/2. Terakhir, nomor 8, sifat perubahan basis. Kita ingin menghitung 4 log 6 4. Kita bisa ubah ke basis baru, misalnya basis 2, yang jauh lebih mudah. Rumusnya 2 log 6 4 per 2 log 4. 2 log 6 4 itu 6, dan 2 log 4 itu 2. Kita bagi, 6/2 sama dengan 3. Hasil ini membuktikan bahwa 4 pangkat 3 memang 64. Lalu, apa sih hubungannya dengan kimia? Ternyata logaritma ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia kimia loh, terutama untuk menghitung skala-skala yang angkanya ekstrim. Aplikasi paling pentingnya adalah menghitung pH ataupun derajat keasaman. Rumusnya adalah pH sama dengan min log H+. Kenapa harus pakai logaritma? Karena konsentrasi ion H+ dalam larutan bisa sangat-sangat kecil, misalnya 10 pangkat min 7m. Logaritma membuat angka eksponensial yang lebar ini berubah menjadi skala linear dan sederhana, yaitu 0 sampai 14. Nah, selanjutnya kita ada contoh. Sebuah larutan punya konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat 4m. Berapakah pH-nya? Nah, yang pertama kita masukkan ke rumus. pH sama dengan minus logaritma dari 10 pangkat min 4. Nah, kita harus ingat sifat pindah pangkat. Minus dikali minus 4 hasilnya 4. Berarti larutan ini asam. Nah, sobat belajar, kita udah lihat logaritma adalah alat matematika yang super membantu untuk menyederhanakan perhitungan di kimia, terutamanya untuk pH. Dengan menguasai 8 sifat ini, perhitungan logaritma kamu pasti akan lancar.